Mbak Mira, calling Mbak Mira dulu biar saya udah Ustaz Amir. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, para ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang merupakan terjemah dari kitab yang berjudul As-Simtus Samin fi Manaqibi Ummahatil Mukminin lil Imam Muhibbuddin At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan sudah beberapa pertemuan ini kita masih membahas tentang biografi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kemungkinan ini pun belum selesai dalam satu pertemuan, karena kalau kita perhatikan cukup banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak faedahnya, sehingga sayang kalau kita lewatkan. Sehingga bismillah, kita akan membacakan beberapa perkara yang terkait dengan biografi Aisyah radhiyallahu ta'ala. Disebutkan di sini di antara biografi Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memilih berada di tempat Aisyah radhiyallahu anha saat beliau sakit. Diriwayatkan dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kana fi maradihi ja'ala yaduru fi nisa'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, beliau berkirim di tempat istri-istri beliau. Wayaqul, lalu beliau bertanya, aina ana ghadan, aina ana ghadan. Di mana aku besok? Di mana aku besok?
hirsan ala baiti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau berharap kalau besok itu beliau gilirannya di rumah Aisyah. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, falamma kana yaumi sakana, dan setelah tiba hari giliranku beliau merasa tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi kita mendapatkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat tenang ketika berada bersama Aisyah radhiyallahu taala. Dan di awal hadis beliau senantiasa bertanya kepada istri-istri yang lain tentang jadwal giliran. Bisa jadi beliau lupa kalau besok itu gilirannya istri yang mana. Namun hal ini tidak menjadikan beliau berbuat zalim. Setelah diberitahu bahwasanya jadwal beliau besok itu istri yang sana misalnya, maka beliau akan memenuhinya. Maka beliau akan bersikap adil. Hanya saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba gilirannya ke rumah istri yang lain selain Aisyah, itu tidak setenang ketika tahu kalau besok gilirannya Aisyah. Dan ini adalah hal yang tidak bisa dimiliki, dikuasai oleh seseorang, yaitu kecondongan hati dalam masalah kasih sayang. Karena Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan bahwasanya kita atau engkau tidak akan mampu berbuat adil dalam masalah apa? Membagi perasaan kasih sayang. Adapun dalam masalah duniawi, dalam masalah materi, dalam masalah pembagian jatah malam, maka seorang manusia bisa berbuat adil. Seorang laki-laki, suami bisa berbuat adil. Dan jadi pelajaran bisa kita ambil jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tenang kalau tiba pada gilirannya Aisyah radhiyallahu taala. Diriwayatkan oleh Aisyah pula bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau mengirim utusan untuk memanggil istri-istrinya. Setelah semuanya berkumpul, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la astati'u an adura bainakunna, fa in ra'aytunna an ta'danani, fa akuna inda Aisyata fa'altunna." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak mampu untuk bergilir di antara kalian karena Nabi sedang sakit. Kalau Nabi masih sehat, Nabi dalam kondisi tidak sakit, maka beliau mampu untuk menggilir istri-istrinya, mampu untuk apa? Menunaikan jadwal dari istri-istrinya. Hanya saja karena beliau sakit, beliau meminta uzur kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, jika kalian mengizinkanku untuk tinggal di tempat Aisyah, silahkan kalian lakukan. Dan ternyata istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun apa? Mengizinkannya. Ini menunjukkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka tidak mendapatkan jatah bermalam karena memang kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, maka beliau mengizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di rumah Aisyah. Sekaligus ini menjadi faedah hukum bahwasanya apabila seseorang memiliki istri lebih dari satu, lalu salah satu istrinya mengizinkan suaminya untuk bermalam lebih lama
di rumah madunya, maka tidak ada masalah. Ya. Misalnya seorang laki-laki memiliki 2 istri. Kemudian istri pertama memberikan izin kepada suaminya, kalau mau bermalam lagi di rumah istri yang kedua silahkan, saya ridho, nggak apa-apa. Maka suami boleh untuk mengambil izin dari istri pertamanya. Nah, kalau punya 3 istri gimana? Kalau punya 3 istri, kalau punya 4 istri, maka kalau mayoritas mengizinkan, maka boleh bagi suami untuk mengambil kesempatan tersebut. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga bilang kepada suaminya, "Mas, besok kalau mau tinggal lebih lama di rumah istri keempat silahkan, kita ridho. Silakan jenengan nambah beberapa hari lagi." Ya mungkin karena istri keempatnya baru lahiran gitu ya. Mungkin istri keempatnya sakit. Sebaliknya juga demikian. Kalau salah seorang dari istri itu sakit, misalnya istri kedua sakit gitu ya. Kemudian istri pertama, ketiga, keempat bilang ke suaminya, "Mas, silakan dirawat dulu ya istri kedua. Nanti jika sudah sembuh baru kembali digilir lagi. Ya, baru dijadwal ulang lagi." Maka ini tidak mengapa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini diizinkan oleh istri-istri yang lain untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, agar Aisyah yang fokus merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baqi selepas mengantar jenazah, sementara aku tengah sakit kepala. Jadi Aisyah sakit kepala. Ternyata Rasulullah SAW juga mengadu. Ya, aku berkata, Aisyah mengatakan, "Aduh, kepalaku sakit." Maka Rasulullah SAW menyaut, "Bal ana wallahi ya Aisyah tu wa ra'sah." Bahkan aku yang sakit, wahai Aisyah, demi Allah. Ya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ma dharraki law mitti qabli." Apa ruginya bagimu jika kamu yang wafat terlebih dahulu sebelum diriku? Faqumtu alaiki wa kafantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Karena nanti aku sendiri yang akan memandikanmu, mengkafanimu, mensolatkanmu dan menguburkanmu. Ya. Jadi maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaupun Aisyah meninggal dunia, maka Aisyah justru akan mendapatkan keutamaan dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun qadarullah ternyata hal itu tidak terjadi. Yang terjadi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian ada satu kisah yang disebutkan oleh Aisyah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sakit menjelang wafatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di pangkuan Aisyah. Dan Aisyah mengatakan bahwa air liurku menyatu dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hal yang bisa dikatakan dibanggakan oleh Aisyah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Aisyah mengatakan air liurku menyatu dengan air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah ini hal yang vulgar? Jawabannya tidak, jemaah. Ini adalah masalah bersiwak. Tahu ya siwak ya? Batang kayu yang digigit untuk membersihkan gigi. Nah, jadi ceritanya ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya,
sakit menjelang wafatnya, maka beliau minta untuk diambilkan siwak, kayu siwak. Maka Aisyah yang mengambil kayu siwak tersebut. Setelah itu Aisyah yang melembutkannya. Namanya kayu siwak itu kan perlu digigit dulu supaya bisa lembut, supaya bisa dipakai untuk membersihkan gigi. Maka Aisyah yang melembutkan dengan giginya, digigit-gigit sampai halus. Nah, disinilah berarti di kayu siwak itu ada air liurnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah lembut baru diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengannya. Jadi Nabi nggak perlu repot-repot menghaluskannya, melembutkannya. Sudah dilembutkan oleh Aisyah. Ya, berarti ketika Nabi bersiwak dengan siwak tersebut, dengan kayu batang tersebut, di situ sudah ada apa? Air liurnya Aisyah. Maka saat beliau wafat setelah itu, berarti air liur Aisyah menyatu dengan air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha dalam melayani dan merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sakit. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam," atau "Kuntu musnidatan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri." Aku menyandarkan Nabi di dadaku. Aw qalat ila hijri, atau Aisyah mengatakan di pangkuanku. Fada'a bi tastin liyabula fi thumma bal thumma famata. Nah, kemudian kata Aisyah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diambilkan baskom, wadah, karena beliau ingin untuk buang air kecil. Setelah itu beliau buang air kecil, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pelayanan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak bisa buang air kecil, berjalan kaki ke tempat WC, ke tempat yaitu kamar mandi, maka beliau minta diambilkan baskom. Maka Aisyah yang mengambilkan, Aisyah yang merawat hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi termasuk di antara istri yang teladan melayani suaminya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengundang beliau makan. Nabi berkata, Aisyah juga diundang. Ternyata orang itu mengatakan tidak. Maka Rasulullah berkata, kalau begitu aku tidak mau menghadiri undanganmu. Jadi kisahnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ada seorang tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kalau membuat kuah, maksudnya makanan berkuah, itu enak. Masakannya itu lezat. Suatu ketika ia mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Ternyata Nabi bertanya, apakah Aisyah juga diundang? Maka kata pemilik rumah tadi, tidak. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau gitu aku tidak mau menghadiri undanganmu. Kemudian suatu ketika diundang lagi Nabi SAW oleh orang yang sama, dan lagi-lagi Nabi tanya, apakah Aisyah juga diundang? Orang itu mengatakan tidak. Akhirnya Nabi mengatakan, saya tidak akan hadir. Baru yang ketiga, ketika Nabi SAW diundang lagi, Nabi bertanya, apakah Aisyah juga diundang? Baru orang ini mengatakan iya. Akhirnya Nabi SAW pun datang bersama Aisyah. Dan dikisahkan bahwa keduanya, Aisyah dan Rasulullah SAW,
sampai dorong-dorongan ketika hingga tiba di rumah orang yang mengundang tadi. Jadi diselingi dengan apa? Candaan. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa ambil faedah hukum ya. Yang pertama, orang yang mengundang itu memiliki hak untuk menetapkan siapa-siapa saja yang diundang. Di sini kita kalau misalnya tidak diundang dalam suatu acara yang ternyata teman kita diundang, maka kita tidak boleh sakit hati. Kita tidak boleh sakit hati. Ya, karena apa? Orang ini mengundang Rasulullah SAW saja, Aisyah tidak. Maka beliau tidak marah. Kalau istrinya nggak diundang, Aisyah pun juga tidak marah. Kenapa Rasulullah saja yang diundang sedangkan aku tidak? Karena ini murni hak dari orang yang punya acara. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang diundang pun juga berhak untuk tidak menghadiri undangan apabila undangan tersebut bukan undangan yang wajib untuk dihadiri. Dan setahu saya satu-satunya undangan yang wajib untuk dihadiri adalah undangan walimah, undangan resepsi pernikahan. Karena terdapat hadis yang menunjukkan akan hal itu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Faman lam yujib faqad asallaha wa rasulah." Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Undangan apa? Dalam hadis yang lain disebutkan, "Idza du'iya ahadukum ila walimati arusin falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk walimatul arus, resepsi pernikahan, maka hadirilah, penuhilah undangannya. Ini kalau undangan resepsi pernikahan, maka wajib hadir jika memungkinkan. Jika tidak, maka hendaknya menyampaikan uzurnya. Adapun undangan selain walimah, undangan makan-makan, undangan syukuran yang lain misalnya, maka orang yang diundang boleh untuk tidak hadir. Di sini Rasulullah SAW diundang 2 kali dan beliau tidak hadir dua kali. Ya, baru ketiga kalinya Aisyah turut diundang sehingga Rasulullah SAW pun memenuhi undangannya bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemungkinan ini kalau terjadi ya pada kita gitu ya, apa yang namanya, diundang, kemudian kita tanya, istri saya boleh ikut enggak? 100% orang yang ngundang pasti mengizinkan ya. Oh silahkan kan gitu, nggak apa-apa, istrinya dibawa saja. Nah, ini ternyata sahabat ini cukup berani juga ya. Ketika Rasulullah mengatakan, apakah Aisyah juga diundang? Sahabat yang mengundang mengatakan tidak. Nah, ini subhanallah nih ya, tidak. Jadi berani mengatakan tidak, Aisyah nggak diundang. Tetapi di sini Rasulullah SAW tidak apa, sakit hati ya. Beliau tidak merasa, loh aku ini nabi kok istriku kok nggak diundang juga. Tidak, karena ini memang murni hak yang mengundang. Siapa yang boleh diundang, siapa yang berhak diundang, itu murni haknya orang yang mengundang. Taib. Nah, berikutnya Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau beriktikaf di masjid sementara Aisyah sedang haid. Nah, ini diantara hadis yang mungkin cukup masyhur ya, di antara hadis yang sering dibawakan di dalam fikih iktikaf.
Ya, di dalam apa? Fikih iktikaf. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beriktikaf, maka beliau menjulurkan kepalanya dari masjid, mendekatkan kepalanya kepada diriku. Fa urajjiluhu, lalu aku yang menyisir rambut beliau. Jadi Nabi tetap di masjid, cuman kepalanya dijulurkan ke rumah. Yang mana rumah Rasul SAW itu apa? Berdampingan dengan masjid. Aisyah sedang haid, jadi tidak ikut iktikaf. Aisyah dari dalam rumah menyisir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah mengatakan beliau tidak masuk rumah selain untuk keperluan manusia pada umumnya. Ini juga di antara fikih iktikaf ya. Hendaknya orang yang beriktikaf itu tidak keluar masjid untuk urusan-urusan pribadi yang tidak urgen, yang tidak mendesak. Nabi SAW mau sisiran tidak perlu pulang ke rumah, cukup dijulurkan saja kepala beliau dari dalam masjid. Tapi kalau ada kaum muslimin yang membutuhkan bantuan, misalnya merawat jenazah, maka Nabi SAW keluar dari masjid, tidak membatalkan iktikaf. Jadi keluar masjid untuk keperluan umat itu tidak membatalkan iktikaf. Nah seperti itu. Nah kemudian Aisyah radhiyallahu anha melumurkan minyak wangi ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya saat beliau hendak berihram. Ini juga di antara pelayanan Aisyah ya. Aisyah mengatakan tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi bidhariratin fi hajjatil wada lil hilli wal ihram. Kata Aisyah, aku melumuri tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam minyak wangi dengan tanganku, minyak wangi dharirah, saat beliau haji wada, baik saat sedang halal tidak berihram maupun saat beliau hendak berihram. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah hukum fikih. Apa itu? Memakai wangi-wangian di tubuh sebelum berihram itu boleh. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah memakai minyak wangi setelah ihram atau memakai minyak wangi di kain ihram. Jelas ya? Dan ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Tapi khusus untuk wanita sebaiknya menghindari minyak wangi apabila melakukan aktivitas di luar rumah. Beda dengan laki-laki, justru diperintahkan untuk memakai minyak wangi. Nah jadi Aisyah yang apa? Melumuri tubuh Nabi SAW dengan minyak wangi, baik sebelum ihram maupun di saat halal, di saat sedang tidak ihram. Nah seperti itu. Kemudian juga Aisyah menceritakan kalau beliau pernah mandi bareng dengan Nabi SAW dalam satu bejana. Ini juga hadis yang mungkin sering dibawakan di dalam fikih thaharah, bab mandi. Kalau diperbolehkan bagi suami istri mandi bersama. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin baini wa bainahu.
Aku pernah mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu air, dalam satu bejana antara diriku dan beliau, hanya aku dan beliau saja. Fayubadiruni hatta aqul da'li da'li. Qalat wa huma junuban. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahuluiku mengambil air. Maka Aisyah mengatakan, biarkan aku. Maksudnya aku duluan ya Rasulullah. Jadi rebutan air untuk diguyurkan di tubuhnya. Dan disebutkan di sini keduanya sedang junub. Berarti mandi apa? Janabah, mandi besar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini termasuk di antara apa? Hal yang diperbolehkan antara suami istri mandi bareng. Taib. Kemudian berikutnya, lomba lari antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Ya, dan skornya satu sama. Kesimpulannya ya, satu sama. Karena yang pertama Aisyah memenangkannya, dan yang kedua Aisyah dikalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana teknisnya? Disebutkan kesimpulannya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya di suatu perjalanan dan Aisyah ikut rombongan, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk jalan dulu. Tolong kalian berangkat dulu ya, tinggalkan saya dan istri saya Aisyah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian barulah Rasulullah SAW dan Aisyah lomba lari. Di saat Aisyah masih muda, maka Aisyah yang menang. Ya. Dan hal ini berlalu lama. Jadi hanya sekali saja Aisyah dan Rasulullah lomba lari saat itu. Beberapa tahun berikutnya, ketika Aisyah sudah mulai gemuk, ya, Aisyah sendiri menyadari ketika aku sudah mulai berdaging gitu ya, ketika sudah mulai gemuk, maka ada lagi kejadian yang sama. Saat perjalanan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kalian jalan dulu di depan, biar saya dan istri saya Aisyah di belakang. Ini tujuannya apa? Agar kalau misalkan Aisyah itu lari sehingga tersingkap auratnya, para sahabat tidak ada yang melihat. Ya. Jadi para sahabat disuruh maju ke depan, disuruh jalan duluan supaya Aisyah lebih leluasa kalau berlari. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita itu hendaknya tidak menjadi tontonan. Hendaknya wanita tidak menjadi tontonan para lelaki meskipun menutupi aurat. Lihatlah Rasulullah SAW tidak menjadikan lomba larinya Aisyah itu ditonton. Justru Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk jalan dulu di depan. Baru Aisyah dan Rasulullah SAW lari secara privat, lomba lari secara privat. Jadi privasinya terjaga. Karena apa? Yang namanya lomba lari pasti akan setidaknya tersingkap auratnya, karena angin terbentuk tubuhnya dengan kain yang dipakai dan semisalnya. Intinya saat lari itu tidak pantas apabila ada yang melihat. Nah, giliran lomba yang kedua kalinya selang beberapa tahun, maka gantian yang menang siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ini adalah pembalasan di saat aku kalah dahulu kala. Ya, ini balasan atas kekalahanku yang dahulu. Sehingga skornya berapa? 1 sama. Dan setahu saya hanya ini saja yang pernah terjadi ya. Jadi lomba larinya Nabi dengan Aisyah itu hanya 2 kali. Itu pun di sela-sela perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Taib.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi Aisyah untuk melakukan berbagai kebajikan. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk lalu melihat potongan roti tergeletak. Jadi ada potongan roti itu ya tidak diletakkan di tempat yang semestinya gitu ya. Maka beliau berjalan dan berkata, wahai Aisyah, perlakukanlah nikmat-nikmat Allah dengan baik. Karena ketika nikmat Allah itu pergi meninggalkan suatu keluarga, jarang sekali nikmat itu kembali lagi pada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Meskipun ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun kalau kita perhatikan hadis ini sahih secara makna. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat menghargai nikmat Allah, sampai pun hanya sepotong roti. Sampai pun hanya sepotong roti. Beliau tidak membiarkan Aisyah menelantarkan sepotong roti disia-siakan. Karena ini nikmat Allah, hendaknya kita hargai. Ya. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, betapa banyak orang yang tidak bisa merasakan nikmat tersebut. Lalu ternyata nikmat itu kita telantarkan di rumah kita. Bahkan sampai masuk ke tempat pembuangan sampah. Wal iyadu billah. Kadang-kadang kita ini banyak dosanya, Bu. Ya. Ketika ada makanan kayaknya itu bisa nghabiskan. Mau ini mau itu semua kita borong, sampai di rumah berakhir di tempat sampah. Coba kalau kita berikan kepada orang lain yang lebih menghargai nikmat Allah dibandingkan dengan kita. Masya Allah. Dan ini sekali lagi pernah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepotong roti ini sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Kita mungkin nggak butuh. Mungkin karena sudah sering dapat makanan ini lagi, sering kan seperti itu. Tapi coba orang yang belum pernah atau jarang mendapatkan makanan seperti yang kita miliki, tentu mereka ketika diberi akan bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah tentu akan berterima kasih kepada kita dan mungkin akan mendoakan kita. Nah ini jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Maka dalam hadis Nabi SAW yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau kana bisyikkit tamr. Ya, jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan secuil kurma, hanya dengan sepotong kurma. Ini mengisyaratkan apa? Sekecil apapun kebaikan jangan kita remehkan. Bisa jadi dengan sedekah kita satu butir kurma kepada orang yang tepat, kepada orang yang bersyukur ahli ibadah, sehingga mendoakan kebaikan untuk kita, ternyata ini menjadi sebab terhindarnya kita dari api neraka. Kan ada orang yang sangat-sangat membutuhkan mungkin, dan dia orang yang soleh, lalu kita beri, senangnya luar biasa, lalu mendoakan berbagai macam kebaikan, semoga rezekinya nambah, semoga diberi kesehatan ya Bu. Nah, saking berterima kasihnya sehingga berdoa dengan tulus untuk kebaikan kita. Padahal kita hanya ngasih apa sih? Nasi bungkus. Padahal kita hanya ngasih apa? Buah. Tapi orang-orang seperti mereka jarang mendapatkan nikmat itu. Nah, jangan remehkan itu. Bisa jadi dengan doa mereka menjadi sebab terhindarnya kita dari api neraka. Nah, ini Rasulullah memotivasi Aisyah. Ada roti yang tergeletak, jangan disia-siakan ini. Bisa kita manfaatkan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, dan kalau sekiranya nikmat itu sudah keluar dari rumah ini, bisa jadi dia tidak akan kembali. Taib.
Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menunjukkan Aisyah agar sholat di dalam hijir, ya, di dalam hijir, yaitu hijir Ismail, tahu ya, sehingga mendapatkan pahala sholat di dalam Baitullah dengan mengerjakan sholat di tempat tersebut. Aisyah mengatakan, aku ingin sekali masuk ke Baitullah lalu sholat di dalamnya. Masuk ke mana? Ke Ka'bah. Jadi Aisyah itu ingin sholat di dalam Ka'bah. Maka Rasulullah SAW langsung mengarahkan Aisyah untuk sholat di dalam hijir. Yang dimaksud adalah hijir Ismail. Dan beliau mengatakan, sholatlah di sini, di hijir ini, jika engkau ingin memasuki Baitullah, karena hijir adalah bagian dari Baitullah. Hanya saja orang-orang Quraisy dahulu ketika merenovasi Ka'bah, mereka mengurangi bangunannya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebenarnya tidak seperti yang saat ini kita lihat. Kalau saat ini yang kita lihat Ka'bah itu bentuknya gimana, Bu? Kotak bujur sangkar, begitu kan? Sisi-sisinya sama. Di zaman Nabi Ibrahim ketika beliau membangunnya bersama Ismail, Ka'bah itu bentuknya kotak dan ada setengah lingkaran. Dan setengah lingkaran yang dimaksud saat ini adalah apa? Hijir Ismail. Tahu kan ibu-ibu sekalian? Setengah lingkaran yang ada di sisi Ka'bah. Nah, dulu Ka'bah itu rata bangunannya, tingginya sama. Cuman di saat Nabi SAW usia 35 tahun kalau nggak salah, terjadilah renovasi Ka'bah. Nah, saat itu orang-orang Quraisy membangun ulang Ka'bah, tetapi meninggalkan bagian yang setengah lingkarannya. Jadi yang ditinggikan, yang ditembok itu hanya bagian kotaknya saja, bujur sangkarnya. Sedangkan bagian setengah lingkarannya itu dibiarkan tidak ditembok. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, sebenarnya kalau kamu mau sholat di dalam Ka'bah, cukup sholat di dalam hijir saja, karena hijir bagian dari Ka'bah. Oleh karena itu kalau ada orang tawaf, ya perhatikan, kalau ada orang tawaf, dia melewati di sela-sela Ka'bah dan hijir, maka tidak sah tawafnya. Artinya dia tidak mendapatkan satu putaran tawaf. Jadi harus melewati seluruh bangunan Ka'bah, baik yang kotak itu maupun yang setengah lingkaran. Nah, intinya di sini Rasulullah mengatakan kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, cukup sholat di hijir Ismail saja, karena hijir Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan Aisyah radhiyallahu anha seusai salat tahajud. Ya, seusai salat tahajud. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat fajar. Jika aku bangun, beliau berbincang denganku. Jika tidak, beliau berbaring hingga azan salat dikumandangkan. Riwayat lain menyebutkan beliau berbaring di atas sisi tubuhnya yang kanan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi di antara kebiasaan Rasulullah SAW setelah tahajud
azan subuh, sholat sunnah 2 rakaat, lalu beliau berbincang-bincang dengan Aisyah sejenak sambil nunggu waktu iqamah. Dan ini diperbolehkan karena beliau adalah seorang imam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam yang menentukan kapan waktunya iqamah. Nah, sebelum iqamah dikumandangkan, beliau masih menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan Aisyah. Taib. Kemudian keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita di atas seluruh kaum wanita. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun." Banyak di antara kaum laki-laki yang mencapai kesempurnaan. Kalau laki-laki yang baik dan sempurna banyak, di antaranya para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Intinya banyaklah kalau laki-laki. Tetapi untuk wanita maka tidak banyak yang mencapai tingkat kesempurnaan. Hanya beberapa saja, kata Nabi SAW, melainkan Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Kalau 2 wanita ini wanita yang baik, yang sempurna. Dan di dalam pembahasan tentang Khadijah kita sebutkan 2 yang lain siapa? Fatimah dan Khadijah, kan begitu. 4 wanita terbaik dunia yang pernah ada: Maryam bintu Imran, Asiyah istrinya Fir'aun, Khadijah istrinya Nabi SAW, dan Fatimah putrinya Nabi SAW. Aisyah nggak masuk dalam kategori ini, tetapi beliau memiliki keutamaan yang lain. Apa itu? Kata Nabi SAW, wa fadlu Aisyata, dan keutamaan Aisyah ala nisa dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, kafadlis saridi ala sairit ta'am, seperti keutamaan sarid di atas seluruh makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW itu sangat suka makanan yang namanya sarid, ya. Dan makanan ini sebenarnya adalah tepung atau roti yang dikasih kuah. Tepung atau roti yang diberi kuah. Nah, ini makanan favoritnya Nabi SAW. Nah, bagi Nabi, Aisyah itu seperti sarid. Dibanding dengan makanan-makanan yang lain, ini adalah makanan yang ternikmat. Dibanding dengan wanita-wanita lain, Aisyah adalah yang terbaik. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang pernah kita sampaikan, di antara wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Aisyah. Kalau laki-laki siapa? Abu Bakar, ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, tetapi ini tidak menjadi dalil kalau makanan yang disunnahkan untuk dimakan itu sarid. Tidak. Hanya saja Nabi secara personal itu suka makanan yang namanya sarid. Dan kita tidak dipaksa untuk menyukai hal yang sama. Karena apa? Yang namanya makanan itu berbeda-beda. Ya, kultur makanan kita sulit diterima oleh makanan orang Arab, oleh orang-orang Arab. Sebaiknya makanannya orang-orang Arab mungkin jarang untuk bisa kita terima. Ya, bayangkan roti dikasih kuah. Nah, ini. Ya, kayak bubur gitu tetapi berkuah. Wallahu a'lam bishawab.
Taib, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara keutamaan Aisyah adalah Aisyah pernah melihat Jibril alaihissalam. Ya. Kisahnya, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan seseorang yang sedang menaiki kudanya seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi dari kejauhan Nabi berbincang-bincang dengan seseorang yang sedang menaiki kudanya sahabat Dihyah Al-Kalbi. Maka setelah Aisyah mengamati, oh ternyata itu Dihyah. Dihyah ini nama orang ya, nama sahabat. Maka ketika Rasulullah SAW menemui Aisyah, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau berbicara dengan dirinya. Jadi saat engkau meletakkan tangan di leher kudanya Dihyah, engkau bicara dengan Dihyah. Maka Rasul mengatakan, apakah engkau lihat tadi? Iya, saya lihat. Apa yang engkau lihat? Saya lihat engkau berbicara dengan Dihyah Al-Kalbi. Maka Rasulullah pun mengatakan, dia adalah Jibril. Dia titip salam untuk dirimu. Ia mengucapkan salam kepadamu. Maka Aisyah pun mengatakan, semoga kesejahteraan, salam juga terlimpah kepadanya. Nah, berarti kan di sini jemaah sekalian, berarti apa? Aisyah radhiyallahu anha bisa melihat malaikat Jibril tetapi dalam wujud seorang sahabat. Ya, bukan dalam wujud aslinya, karena kalau wujud aslinya malaikat Jibril itu besar dan memiliki sayap. Itu wujud asli malaikat Jibril. Adapun yang dilihat Aisyah adalah manusia, bahkan sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Hanya saja itu sebenarnya adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan malaikat Jibril bisa berwujud seperti manusia, dan tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pertama hadis yang kedua di dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawi tentang iman dan tentang Islam, iman dan ihsan. Ini kan juga kejadiannya Umar dan para sahabat bertemu dengan seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, rambutnya hitam bersih, tanya kepada Nabi. Para sahabat nggak ada yang kenal kan begitu. Hingga akhirnya orang ini berpaling, lalu Rasulullah SAW tanya, "Atadri, apakah engkau tahu ya Umar, manis sa'il, orang yang bertanya tadi?" Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Tadi itu malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Jadi Jibril itu sudah biasa untuk bertemu dengan manusia, berwujud manusia yang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Aisyah pun juga pernah, hanya saja dalam wujud sahabat Dihyah Al-Kalbi. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkah Aisyah karena kelapangan yang Allah berikan kepada umat melalui rukhsah tayammum. Nah, ini. Jadi tayamum ini kalau kita runtut secara sejarah, ada peran Aisyah di sana. Makanya bisa kita bayangkan ya, betapa Nabi SAW itu sangat mencintai Aisyah. Ternyata ya dari sisi ini, bukan semata-mata karena hawa nafsu. Dulu sempat kita sampaikan bahwasanya Nabi senang tinggal di rumah Aisyah karena wahyu itu paling sering turun di rumah Aisyah. Dan Nabi sangat senang ketika turun wahyu.
Jadi nilai-nilai positif itu senantiasa ada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama siapa? Aisyah. Ini yang menjadikan beliau lebih cinta kepada Aisyah dibanding dengan yang lain. Jadi salah kalau Nabi itu mencintai Aisyah semata-mata karena gadis dan muda saja. Salah, keliru. Ya. Nabi mencintai Aisyah karena ada nilai-nilai positif yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersama Aisyah. Di antaranya sering turun Al-Quran. Di antaranya pula apa? Terjadi hal-hal yang menjadi sebab diturunkannya hukum di dalam agama Islam. Nah, di antaranya apa? Tayammum. Nah, bagaimana kisahnya kita bacakan. Diriwayatkan dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia meminjam kalung milik Asma. Asma itu siapa? Saudarinya Aisyah, sama-sama putrinya Abu Bakar. Asma bintu Abi Bakrin. Lalu kalungnya hilang. Kalung saudarinya hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirim beberapa orang untuk mencari kalung itu. Waktu sholat pun tiba, lalu mereka sholat tanpa wudu. Saat para utusan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengadukan hal itu kepada beliau. Setelah itu ayat tayamum turun. Perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi gara-gara nyari kalungnya Aisyah, sampai-sampai mereka terpaksa sholat tanpa wudu. Karena di perjalanan nyari air susah. Kalau mau nyari air harus konsentrasi, fokus nyari air. Baru setelah itu apa? Sholat. Dan ternyata para sahabat ini dapat tugas carikan kalungnya Aisyah yang dia pinjam dari Asma. Ini menunjukkan perhatian Nabi kepada Aisyah. Nabi nggak ingin Aisyah sedih menghilangkan kalung saudarinya. Oleh karena itu Nabi perintahkan para sahabat untuk membantu mencari kalungnya. Waktu yang dibutuhkan lama, waktu sholat mau habis kalungnya belum ketemu. Dan mereka nggak sempat cari air. Mau tidak mau mereka sholat tanpa wudhu. Saat itu belum ada syariat tayamum. Perhatikan. Jadi para sahabat beristihad. Ini cari air nggak ketemu-ketemu, waktu sholat mau habis, ya sudah langsung sholat saja. Setelah itu para sahabat tadi mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita sudah nyari-nyari nggak ketemu sampai waktu sholat mau habis, akhirnya kita sholat tanpa wudhu. Bagaimana ini? Nah, setelah itu ternyata turun syariat tayamum. Dan tentu saja ini memudahkan umat Islam. Kalau enggak ketemu air masih tetap bisa sholat. Nah, setelah turun ayat tayamum, maka Usaid bin Hudair, seorang sahabat Ansar berkata, semoga Allah memberikan balasan kebaikan padamu wahai Aisyah. Demi Allah, tidaklah ada suatu urusan menimpamu melainkan dengan sebab itu Allah berikan jalan keluar untukmu dan Allah menjadikan berkah di dalamnya untuk kaum muslimin. Jadi di sini Usaid bin Hudair mengapresiasi Aisyah radhiyallahu anha. Gara-gara Aisyah kalungnya hilang, ada hikmah besar di sana. Artinya jamaah sekalian, seandainya Aisyah kalungnya tidak hilang, tentu para sahabat tidak akan diberi tugas nyari kalung. Kalau mereka tidak mencari kalung, tentu mereka masih punya waktu untuk cari air untuk sholat. Dan kalau mereka sholatnya pakai air wudhu, ya berarti tidak perlu tayamum. Ya, jadi luar biasa. Gara-gara masalah sepele, jadi sebab Allah memberikan kemudahan untuk kita. Nah, riwayat lain menyebutkan maka Abu Bakar radhiyallahu anhu marah lalu berkata,
kau menahan rombongan padahal mereka tidak memiliki air, maka turunlah ayat tayammum. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini perhatikan ya. Dalam sebagian riwayat setelah pasukan itu mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak nemukan kalungnya dan kami tidak memiliki air untuk wudu. Waktu sholat mau habis, akhirnya kita sholat tanpa wudu. Maka Abu Bakar marah kepada Aisyah, gara-gara kamu nak, mereka sholat tanpa wudu karena mereka nggak punya air. Mereka tersibukkan dengan mencari kalungmu yang hilang. Nah, setelah itu ternyata turun ayat tayammum. Nah, Ibnu Syihab berkata, dan telah sampai riwayat kepada kami bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Aisyah, demi Allah, apa yang kau ketahui sungguh diberkahi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Artinya apa? Artinya setelah Abu Bakar mengetahui bahwa Allah menurunkan syariat tayamum, barulah sadar kalau ternyata apa yang dilakukan putrinya ini ada hikmah yang besar. Dengan hilang kalung putrinya ini, maka ada syariat Allah yang turun. Ya, maka dalam hal ini bisa kita simpulkan, ya kita patut berterima kasih kepada Aisyah. Dengan sebab beliaulah kita diberikan kemudahan apabila tidak bisa menggunakan air untuk bersuci, maka bisa dengan apa? Tayammum. Ya, kemudahan yang luar biasa yang Allah berikan dengan sebab kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun pembahasan berikutnya ini cukup panjang ya. Dan ini sekiranya tidak cukup ini waktu kita di sisa-sisa akhir. Nampaknya kita cukupkan sekian dulu. Yang mana insyaallah pada pembahasan berikutnya akan kita sampaikan. Dan ini di antara, kalau bisa kita katakan ya, kisah yang akan kita bacakan ini di antara kisah yang paling menarik yang pernah terjadi di dalam kehidupan Aisyah. Karena di dalam kisah ini bercampur rasa sedih, haru, gembira, ya, menegangkan, semua kumpul di dalam kisah ini. Apa itu? Kisah pembebasan Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah dari tuduhan berzina. Jadi Aisyah itu pernah dituduh berzina. Sampai Aisyah nangis, dan ini kisahnya berlangsung selama sebulan. Jadi Allah tidak menurunkan ayat tentang hal ini. Bayangkan sebulan Nabi nggak tahu mau apa. Istriku ini beneran berzina enggak sih? Ya, sampai-sampai disebutkan dalam salah satu momen Aisyah sampai nggak bisa nangis lagi. Kenapa? Sudah kering air matanya, habis. Sedih tapi nggak bisa keluar air mata. Ya ini pernah dialami Aisyah. Namun setelah itu Allah berikan kabar gembira kalau Allah bebaskan Aisyah dari tuduhan berzina. Maka kaum muslimin sangat lega karena rumah tangga Nabi SAW akhirnya tidak berantakan. Bayangkan kalau Aisyah sampai berzina, maka ini adalah fitnah yang berat bagi seorang Nabi. Bagaimana mungkin seorang nabi punya istri yang apa? Berzina. Waliyadzubillah. Namun ini tidak terjadi karena Allah akan membebaskan tuduhan tersebut. Dan ini kisahnya panjang karena ada runtut-runtutannya. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam shawab. Baik ma'asyar muslimin, ibu-ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo silahkan.
Ada yang tanyakan Ibu-ibu sekalian? Tidak ada Ibu sekalian? Cukup ya Ibu sekalian? Baik, kita akhiri kajian kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya kan? Enggak. Oh, soalnya kok dengar suara mic, khawatir.